Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dendi Setiadi. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengenal Cisco Packet Tracer. Baik, langsung saja untuk kepengertiannya. Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama Packet Tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Kegunaan Packet Tracer biasanya digunakan siswa Cisco Networking Academy melalui sertifikasi Cisco Certified Network Associate atau disingkat CCNA. Dikarenakan batasan pada beberapa fiturnya, software ini digunakan hanya sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti Cisco routers dan switch. Fungsinya adalah untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan pada dunia nyata atau dunia kerja. Karena kalau kita merancang topologi jaringan komputer tanpa bantuan aplikasi seperti ini bisa membutuhkan biaya yang mahal. Makanya Cisco membuat aplikasi seperti ini agar orang dapat belajar tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Baik, untuk ke menu-menu dalam Cisco Packet Tracer, yaitu ada satu, menu bar. Menu yang paling sering kita jumpai di program manapun ini tidak lain lagi adalah menu bar. Di dalam menu bar ini terdapat file yang berisikan perintah new, open, open sample, save, save as pkz, save as command cartridge, print, resend file, dan exit. Berikutnya ada edit yang berisikan perintah copy, paste, undo, dan redo. Berikutnya ada menu option yang berisikan perintah preference, user profile, algorithm setting, dan view command log. Menu berikutnya menu view yang berisikan perintah zoom dan toolbar. Menu tools yang berisikan perintah drawing palette dan custom device dialog. Lalu menu extension yang berisikan perintah activity widget, multi-user, IPC, scripting, clear terminal agent, LAN multi-user agent, one multi-user agent, dan UPnP multi-user. Menu berikutnya menu help yang berisikan perintah konten, tutorial, report and issue, dan about. Yang kedua, tools bar. Di dalam tools bar ini terdapat new untuk membuat file baru, open untuk membuka file Packet Tracer, save menyimpan Packet Tracer yang telah kita buat, print mencetak hasil Packet Tracer, activity widget membuka aktivitas widget, copy untuk mengcopy seleksi, paste menempelkan hasil copy, undo membatalkan perintah, redo membatalkan undo, zoom in memperbesar tampilan layar kerja, zoom reset mereset layar kerja yang telah di zoom in atau di zoom out. Zoom out memperkecil tampilan layar kerja, drawing palette untuk menggambar bentuk garis, persegi atau bujur sangkar, dan lingkaran atau elips. Custom device dialog membuat perangkat template. Yang ketiga, command tools bar. Di dalam command tools bar ini terdapat select untuk berganti atau mengaktifkan tool yang satu ke tool yang lain. Move layout memindah gambar atau objek keseluruhan yang telah dibuat. Flash note memberi catatan atau keterangan atas objek yang kita buat. Delete untuk menghapus objek atau gambar. Inspect memeriksa konfigurasi objek. Resize shape memperbesar atau memperkecil objek. Add simple PDU mengirim paket. Add simplex PDU mengirim paket. Simulator mode mengaktifkan menu simulasi pengiriman paket data. Selanjutnya adalah logical atau physical workspace and navigation bar. Kalian dapat beralih antara workspace fisik dan logical workspace dengan tab pada bar ini. Dalam workspace logis,
BART ini juga memungkinkan kalian untuk kembali ke tingkat sebelumnya dalam sebuah cluster, membuat cluster baru, pindah objek, set ubin latar belakang, dan viewport. Dalam workspace fisik, BART ini memungkinkan Anda untuk menavigasi melalui lokasi fisik, membuat kota baru, membuat gedung baru, membuat kloset baru, pindah objek, menerapkan grid ke layar belakang, set latar belakang, dan pergi ke kloset kerja. Yang kelima, workspace. Kali ini sudah pasti tempat kerja kita atau biasa disebut dengan workspace. Daerah ini adalah di mana kalian akan membuat jaringan yang diinginkan, menonton simulasi, dan melihat berbagai jenis informasi dan statistik. Yang keenam, real time atau simulation bar. Kalian dapat beralih antara real time mode dan simulation mode dengan tab pada bar ini. Bar ini juga menyediakan tombol power cycle device dan fast forward time, serta tombol play control dan tombol event list toggle button di simulation mode. Juga berisi jam dan menampilkan waktu relatif real time mode dan simulation mode. Ketujuh, network component box. Kotak di mana kalian memilih perangkat dan koneksi untuk dimasukkan ke dalam workspace ini. Dinamakan network component box. Ini berisi device tipe selection box dan device specific selection box. Kedelapan, device tipe selection box. Inilah salah satu bagian dari network component box yang disebut dengan device tipe selection box. Kotak ini berisi jenis perangkat dan koneksi yang tersedia di paket tracer. Device specific selection box akan berubah tergantung pada jenis perangkat yang kalian pilih. 9. Device specific selection box. Device specific selection box ini isinya berbeda-beda tergantung perkata yang kita pilih di device type selection. Kotak ini adalah di mana kalian memilih khusus perangkat yang digunakan untuk menempatkan jaringan dan koneksi yang ingin kalian buat. 10. User created packet window. Nah, dan yang terakhir ini disebut dengan user created packet window. Jendela ini mengelola paket yang kalian masukkan ke dalam jaringan selama skenario simulasi. Nah, mungkin sekian video pembahasan dari saya tentang mengenal Cisco Packet Tracer. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.